وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وزد وبارك وأنعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika dalam hadis Bukhari diriwayatkan ada seorang sahabat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas rumahnya para sahabat. Asyraf an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melihat ke kanan kiri, ke depan belakang, di atas rumahnya para sahabat. Para sahabat yang ikut serta ke atas rumah mereka. Lantas ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal tarawna ma ara?" Apakah kalian melihat apa yang aku lihat? Apakah kalian menyaksikan apa yang aku saksikan? Apakah kalian memperhatikan apa yang aku perhatikan? Hal tarawna ma ara? Maka para sahabat pun menunggu jawaban yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan, "Inni la ara al-fitana taqa'u khilala buyutikum mawaqi' al-qitr." Sesungguhnya aku melihat fitnah-fitnah itu bertetesan dari atas rumah-rumah kalian seperti tetesan-tetesan hujan yang turun. Fitnah itu turun ke atas rumah kalian seperti tetesan-tetesan hujan yang menetes di atas rumah kalian. Nabi berkata kepada penduduk Madinah, kepada penduduk terbaik di bumi, karena kota Madinah adalah kota yang Nabi doakan keberkahan. Allahumma barik li madinatina. Nabi mendoakan orang-orang di Madinah dan Nabi mendoakan penduduk Madinah. Nabi mendoakan sa' dan mudnya. Allahumma barik li sa'ina wa muddina. Nabi SAW juga mendoakan penduduk Madinah, Allahumma arhamil ansar wa abna'il ansar wa abna'il ansar. Ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansar. Rahmatilah keturunan Ansar. Rahmatilah keturunan Ansar. Nabi SAW juga mencintai Madinah. Allahumma habbib ilayna al-madinata ka hubbina Makkah aw ashad. Ya Allah, buatlah kami cinta ke kota Madinah sebagaimana kami mencintai kota Makkah. Tetapi Nabi dalam satu waktu sampaikan, "Inni ra'al fitana taqa'u khilala buyutikum." Aku melihat fitnah-fitnah itu nantinya akan berjatuhan di atas rumah-rumah kalian. Mawaqi'il qatr. Mawaqi'il qatr. Seperti berjatuhannya tetesan air dari langit ke bawah. Dan itu ke rumah-rumahnya penduduk Madinah. Kalau penduduk Madinah saja Nabi sampaikan demikian, apalagi selain penduduk Madinah. Kalau rumah-rumahnya para sahabat saja Nabi lihat demikian, apalagi rumah-rumah selain para sahabat atau rumah-rumah kita. Dan para ulama menjelaskan, kita benar-benar menyaksikan
tetesan fitnah itu yang masuk ke dalam rumah-rumah kita melalui parabola-parabola, melalui sinyal-sinyal, dan masuk ke dalam kamar-kamar anak-anak kita, kamar-kamar keluarga kita, kamar-kamar ruang makan kita, kamar-kamar ruang belajar kita, kamar-kamar privasi kita. Mawaqi'ul qatar, masuk layaknya tetesan hujan dari langit. Yang dahulu orang untuk mendapatkan fitnah tersebut, mereka butuh berjalan ratusan kilometer, ribuan kilometer untuk dapat melihat pemandangan kemaksiatan. Yang dahulu orang butuh berpindah negeri untuk dapat berbuat kemaksiatan. Hari ini hanya dengan genggaman jari jemari, layar-layar fitnah itu telah datang di hadapan kita dan anak-anak kita. Mawaqi'ul qatar. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna baina yaday sa'ah." Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat, tanda dekatnya hari kiamat, menjelang datangnya hari kiamat, ada tanda-tanda yang Nabi sampaikan, beberapa tanda-tanda. Yang pertama adalah taslimul khassah, hanya ucapan salam kepada orang-orang yang kita kenal. Salamnya kita kepada sesama kita, sesama yang sudah ngaji, sesama yang sudah satu masjid, hanya salam kepada orang tertentu, ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Sesama muslim harusnya saling mengucapkan salam. Bahkan haqqul muslimi 'alal muslim, hak sesama muslim dengan muslim lainnya adalah mengucapkan salam, menjawab salam. Bahkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke kota Madinah adalah afyus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Permasalahan struktur sosial yang datang karena Nabi datang dengan membawa orang-orang fakir dan orang-orang miskinnya muhajirin yang mereka tidak memiliki apapun ketika bawa ke Madinah, alias datang dengan problem baru. Maka salah satu penyelesaian problem sosial kemasyarakatan adalah dengan salam. Salam. Dan Nabi mempersaudarakan Ansar dengan Muhajirin. Taslimul khassah. Wa fushu'at tijarah, dan juga merebaknya perdagangan. Kita tahu di antara tanda hari kiamat juga an yataqarabal aswaq, dekatnya pasar. Dahulu orang ke pasar, mereka minimal harus jalan, berkendara. Hari ini bangun tidur check out, sebelum tidur check out. Bangun tidur keranjang kuning, sebelum tidur keranjang kuning. Bukan begitu ibu-ibu? Dekat dengan pasar. Bahkan hampir seluruh platform kita semuanya jualan. Lihat, platform mana yang tidak dijualan hari ini? WhatsApp saya jualan, WhatsApp ada, WhatsApp bisnis. Anda bisa kena iklan kalau di WhatsApp. Instagram, Facebook, semua jualan. Mana yang tidak ada pasarnya? Semua aplikasi kita memprovide jualan, pasar. Bahkan pasar-pasar itu tidak sedikit yang dibawa oleh kaum muslimin masuk ke dalam masjid. Bukankah Nabi SAW ketika melihat ada seorang yang berdagang, Nabi katakan, la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak berikan keuntungan kepada perniagaanmu. Bayangkan, didoakan tidak untung, didoakan rugi bagi mereka yang berdagang di dalam masjid, bagi mereka yang bertransaksi di dalam masjid, bagi mereka yang check out di dalam masjid, bagi mereka pesan makanan, pesan ojek online di dalam masjid. La arbahallahu tijaratak. Siapa lagi yang doanya lebih diijabah dibandingkan Nabi SAW? Hatta tu'ina al-mar'ah zawjaha ala tijarah, sampai para wanita perlu membantu suaminya dalam hal pekerjaan. Kita tahu hukum asal wanita tidak mencari nafkah, dan merebaknya banyak wanita yang ikut bekerja juga termasuk tanda-tanda hari kiamat. Kemudian Nabi SAW menyampaikan waqat'al arham, dan juga
terputusnya silaturahmi. Semakin banyak orang tidak kenal siapa asal-usulnya. Saya pengen tanya di sini. Silakan angkat tangan siapa yang hafal bapaknya bapak, bapaknya bapak, bapaknya bapak sampai 7 turunan. Angkat tangan. Masa nggak hafal? Hafalah. Yang bisa menjawab nanti angkat tangan, langsung dikasih buku. Hadirin, Nabi yang perintahkan kita untuk mengetahui arham, mengetahui kakek-kakek kita, supaya kita tujuannya bisa menyambung, tasiluna bihi arhamakum, supaya kita bisa menyambung silaturahmi. Karena silaturahmi yang sebenar-benar silaturahmi adalah kepada yang satu rahim. Dan mulai enggak kenalnya kita dengan nasab kita. Itulah mengapa pentingnya seseorang itu, kalau dulu dosen-dosen kami ketika menyuruh kami memperkenalkan diri wajib dengan menggunakan binnya. Bin siapa kamu? Dijelaskan supaya tidak lupa. Dan kita pun akan dipanggil di hari kiamat dengan nama-nama kita dan nama-nama bapak kita. Kita akan dipanggil demikian. Maka tanda hari kiamat adalah tidak kenalnya kita satu dengan yang lainnya dari kalangan sedarah, satu rahim, tidak kenal. Wa syahadatuz zur, dan sumpah-sumpah palsu atau kesaksian-kesaksian palsu. Orang berani untuk menjadi saksi atas hal yang palsu. Wa kitman syahadat al-haq, dan dia menyembunyikan persaksian yang benar. Dan yang terakhir Nabi SAW sampaikan, wa zuhurul qalam, dan tampilnya pena-pena. Tampilnya pena-pena, diberi panggungnya pena-pena, diberi podiumnya pena-pena. Itu tanda kiamat. Yang mengucapkan ini adalah manusia yang tidak bisa menulis. Yang menyampaikan adalah manusia yang tidak bisa membaca. Rasulullah SAW ummi. Tapi beliau mengatakan di antara tanda hari kiamat adalah tampilnya pena, merebaknya tulisan, merebaknya konten. Banyaknya orang yang berbicara, banyaknya orang yang berkomentar, banyaknya orang yang ngepost. Hari ini semua orang bisa menjadi siapa saja. Semua orang bisa menunjukkan dirinya siapa dan bisa menggunakan baju siapa saja. Dan kita tahu di akhir zaman ada istilah ruwaibidah. Ruwaibidah. Rajulun tafih. Seorang yang bodoh fi amril ammah, tapi mengomentari urusan-urusan pelik, urusan-urusan makro, urusan internasional, urusan-urusan nasional. Padahal dia tidak punya kompetensi di bidang itu, dia tidak kuliah jurusan itu, dia bukan orang yang pakar di bidang itu, dia hanya baca status buat konten, baca status komentar, buat status stitch akun A, stitch akun B. Buat video A, video B. Dia tidak paham tentang apa yang dibicarakan. Dan hari ini kita banyak melihat dua ilmu yang paling banyak dicederai dan dizalimi oleh manusia kebanyakan. Apalagi manusia akhir zaman. Ilmu agama dan ilmu politik. Yang semua orang bisa berbicara. Semua orang bisa berkomentar. Semua orang bisa katakan menurut saya. Kamu siapa menurut kamu? Pernah kuliah politik? Pernah ambil mata SKS politik? Pernah belajar ahkam sultaniyah? Pernah belajar tata negaranya Umar bin Khattab? Pernah belajar siasahnya Syekhul Islam? Pelik, hadirin. Urusan politik adalah urusan terpelik. Pelik. Banyak di antara kita yang tidak benar-benar masalah dan tidak bisa mengerti permasalahan politik. Enggak ngerti kita.
Yang kita lihat sepotong-sepotong dari berita, dan kebanyakan orang komentar, dia nggak ngerti. Dia tahu pertimbangan pemerintah terhadap memutus suatu perkara itu dihasilkan dari analisa makro, bukan mikro. Alias pandangannya helikopter view secara umum. Dan tugas kita sebagai warga negara apa? Mendoakan yang terbaik untuk ulil amri, selesai. Kita tidak ditanya tentang apa yang perintah kita lakukan kepada kita di hari kiamat, tidak. Kita ditanya tentang apa yang kita lakukan kepada pemerintah di hari kiamat, bukan apa yang dilakukan pemerintah kepada kita di hari kiamat. Semuanya nanggung dosanya masing-masing. Makanya dahulu ketika banyak orang-orang yang membicarakan tentang Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, dia tahu bagaimana kejamnya Hajjaj bin Yusuf membunuh sahabat yang menjadi gubernur Makkah, alias membunuh seseorang anak sahabat, dan di beliau adalah sahabat Abdullah bin Zubair. Kepalanya diputus dan tubuhnya disalib. Abdullah bin Zubair kejam. Tapi apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad ketika ada orang-orang yang membicarakan tentang Hajjaj, kata beliau, akan menanggung dosanya ketika dirinya melakukan kesalahan dan kezaliman. Dan orang-orang yang membicarakan Hajjaj pun Hajjaj akan menuntut kepada mereka di hadapan Allah di hari kiamat. Saling menuntut. Siapa di antara kita yang bicarakan keburukan dan bukan kapasitas kita untuk membicarakan itu, kita benar-benar akan dituntut oleh orang yang kita bicarakan keburukannya. Meskipun itu Hajjaj, hadirin. Hajjaj, para ulama sepakat dia tetap muslim meskipun fasik. Tapi muslim, apa muslim definisinya? Seorang yang mati dalam keadaan muslim, apa konsekuensinya? Tetap masuk surga, hadirin. Meskipun kafir. Dan kita tidak tahu apa yang akan Allah lakukan. Karena orang-orang yang berbuat dosa besar di dunia tapi dalam kondisi muslim, apa akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Tahta masyiatillah, sesuai dengan keputusan Allah. Allah mau ampuni silahkan, Allah mau hukum silahkan. Allah ketika mengampuni, Allah ampuni dengan rahmatnya. Kalau Allah menghukum dengan keadilannya. Selesai. Alias bukan kafir, maka tetap bisa mendapatkan doa-doa dari kaum muslimin. Kecuali kafir tidak bisa dapat rahimahullah, nggak bisa dapat almarhum, nggak bisa. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Zuhurul qalam, tersebarnya pena-pena adalah cikal bakal merebaknya fitnah, cikal bakal merebaknya konten faedah, konten-konten tidak ada manfaatnya, tersebarnya orang-orang yang tidak ahli berbicara. Kebayang dahulu itu ada seseorang anaknya ulama menyesatkan satu penduduk desa, meninggal semua gara-gara satu fatwanya. Terkenal nih, namanya Tumal Hakim. Jadi Tumal Hakim dikisahkan bahwa beliau ini mewariskan kitab-kitab bapaknya. Tetapi dia hanya belajar dari buku bapaknya, dia nggak belajar dari guru. Zaman dulu, kalau sekarang bisa typo, tahu typo? Saltik, salah ketik. Zaman dulu pun bisa typo. Dan typonya boleh jadi bukan karena sengajaan, tapi karena tintanya telah luntur atau kelebihan tinta. Bapaknya ini ulama dan menuliskan bab atau hadis berkenaan dengan habbatus sauda. Kita tahu Nabi SAW pernah mengatakan habbatus sauda shifaun likulli da. Habbatus sauda adalah obat bagi segala macam penyakit. Ternyata kitab yang dia baca
titik tulisan habbatus sauda, baknya tambah 1 titik. Jadinya apa? Hayyatus sauda. Apa itu hayyatus sauda? Ular hitam. Ular hitam obat segala macam penyakit. Itu yang dia pahami. Akhirnya disampaikan itu ke orang-orang. Carilah ular hitam kalau kalian sedang sakit. Dan orang-orang mencari ular hitam dan meninggal. Tragedi, banyak orang meninggal gara-gara fatwa sesat orang yang salah belajar. Hadirin. Gara-gara 1 titik salahnya, sesat fatwanya, banyak meninggal. Kita tahu, meninggal ini nyawa, hadirin. Meninggalnya 1 orang mukmin, 1 orang muslim, itu lebih berharga daripada wujud Ka'bah, begitu kata para ulama. Makanya menumpahkan darah tidak boleh sembarangan. Bahaya sekali. Dan lihatlah meninggal kaum muslimin gara-gara 1 salah yang fatwa. Makanya ada ungkapan bait syair yang ada kata Tumal Hakim, "Idza rumta al-uluma bighairi shaykhin, dhalalta 'anis siratil mustaqim, taltabisu al-umura 'alayka hatta takuna adalla min Tumal Hakim." Kalau kamu ingin ilmu tanpa guru, idza rumta al-uluma bighairi shaykhin, dhalalta 'anis siratil mustaqim, kamu akan sesat dari jalan yang lurus. Taltabis umuru 'alayka hatta, perkara-perkaranya akan runyam. Takun adalla min Tumal Hakim, kamu akan jadi orang yang lebih sesat dibandingkan Tumal Hakim. Tumal Hakim itu menjadi permisalan bagi orang yang sesat gara-gara enggak punya guru. Hari ini kita saksikan orang nyari referensi agama via ChatGPT. Sama gak? Sama. Via Gemini, via Perplexity, apapun AI hari ini digunakan, dijadikan sebagai sumber rujukan agama. AI itu alat. Dia tergantung siapa yang input. Alias kalau kebanyakan referensi yang dia baca referensi Syiah, jadi Syiah AI-nya. Begitu. Dan kita tahu yang membuat OpenAI, perusahaan Nvidia, Muslim? Bukan Muslim. Katakanlah kalau Muslim pun, apakah Ahlus Sunnah? Belum tentu. Dan dia bisa mempelajari banyak hal. Makanya mengapa ini digunakan, tetap harus ada validasi. Dia alat, tapi bukan sumber rujukan ilmu. Bukan sumber rujukan primer ilmu. Itulah mengapa Allah Ta'ala katakan, "Wa in tanaza'tum fi syai'in rudduhu ila Allah war Rasul." Kalau lagi bersisih maka carinya qala Allah qala Rasul. Tentu dengan pemahaman para ulama Ahlus Sunnah. Itulah kita memahaminya. Bukan dengan AI. Dan hari ini orang bisa terpengaruh dengan banyaknya konten-konten. Dan konten-konten hari ini yang muncul itu bukan hasil pencarian kita sendiri kebanyakan. Coba cek orang-orang yang punya Instagram, orang-orang yang punya YouTube Short, TikTok, konten yang mereka konsumsi kebanyakan hasil algoritma. Apa maksud algoritma? Yang kebanyakan orang tonton itulah yang tampil di feed kita. Yang kebanyakan orang tonton itulah yang tampil di FYP kita. Itu kan? Alias bukan hasil pencarian kita sendiri. Sehingga akhirnya kalau seluruh dunia kebanyakan orang fasik, yang kita tonton juga tontonannya orang fasik. Kalau seluruh dunia ini kebanyakan orang fajir, berarti tontonan kita juga tontonan orang fajir. Apa bedanya dengan orang seperti mereka? Apa bedanya? Kalau mereka menonton yang buruk, kita juga ikut tonton yang buruk. Gara-gara algoritmanya mengarahkan ke sana. Dan hari ini ada istilah generasi terdidik oleh TikTok. Generasi yang diasuh oleh FYP, generasi yang dididik oleh TikTok, generasi yang ditemani oleh YouTube Short, generasi yang mendapatkan pendidikan lewat jalur Roblox. Kan gitu hari ini. Game yang mereka gunakan. Maka mengapa? Hasil kesimpulan dari kajian ini tentu bukan saya tutup.
nantinya akan berujung kepada dalam pola mendidik anak dengan gadget atau di dunia digital. Anak, kita lihat anak. Kalau saya katakan anak, tentu rentang usianya beda-beda. Tapi secara umum yang masih berada dalam pengawasan kita, itu adalah mereka yang masih tinggal serumah sama kita, yang masih kita bisa kontrol dan masih kita bisa buat peraturan ketat. Secara umum. Pilihannya hanya dua. Hanya dua. Dicabut selamanya gadget, no gadget, sama sekali nggak punya gadget. Dan ini tidak sama sekali bermudarat. Sama sekali tidak bermudarat. Bukankah dulu kita pernah hidup juga tanpa gadget? Dan bisa. Bisa. Banyak para masyayikh yang mengatakan, seandainya benda ini baik, niscaya Rasulullah SAW dikasih benda ini. Apa ini? Dia tahu, dan kita semua sepakat. Semua yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW, semua yang pernah dirasakan oleh Rasulullah SAW, semua yang pernah dinikmati oleh Rasulullah SAW, semua yang pernah Rasulullah konsumsi SAW, semua hal yang pernah beliau rasakan, beliau nikmati, beliau konsumsi, beliau cicipi, semuanya adalah yang terbaik dari apa yang pernah manusia alami. Jadi kalau beliau mengkonsumsi paha kambing, maka itulah makanan terbaik yang pernah ada di seluruh bumi. Sepakat? Karena gak mungkin Allah kasih makanan terburuk kepada makhluk terbaik. Gak mungkin. Siapa makhluk terbaik di bumi ini? Rasulullah SAW. Sepakat kita semua. Manusia yang paling Allah cintai ialah Rasulullah SAW. Pertanyaannya, mungkinkah Allah memberikan makanan terburuk kepada manusia yang paling dicintai dan terbaiknya? Mustahil. Bagaimana kasur Rasulullah SAW? Rata, datar, dan tidak empuk. Dan ternyata benar. Kasur terbaik menurut ahli banyak kesehatan adalah datar, alias tidak terlalu empuk. Tanya. Bahkan salah satu kasur termahal, kalau Anda datang ke tempat kasur, itu kasur puluhan juta. Kita pegang begini, enggak terlalu empuk. Ternyata bagus untuk pertumbuhan tulang. Dan itu kasur Rasulullah SAW. Rasulullah pernah dilipat kasurnya oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah atau Hafsah itu melihat kasur Rasulullah itu sangat tipis. Maka beliau pengen lipat tikarnya menjadi 2 lipatan. Kita tahu kalau semakin dilipat, minimal empuk. Dan beliau menolak, nggak mau, pengen datar. Dan kita tahu kasur Rasulullah SAW itu membuat bekas di kulit beliau, di pundak beliau. Dan ternyata itu kasur terbaik yang pernah ada di permukaan bumi. Beliau pernah hanya minum air putih dan makan kurma selama 3 hilal. 3 hilal berarti 2 bulan berturut-turut. Karena kita tahu hilal itu setiap ada awal bulan. Awal berarti 2 bulan berturut-turut. Aswadan, kurma air putih. Dan kita tahu sekarang salah satu bentuk detoksifikasi tubuh yang penuh dengan racun atau penuh dengan banyaknya masalah-masalah tubuh adalah dengan mengkonsumsi rendaman air kurma yang direndam, dan mengkonsumsi tidak banyak makanan-makanan lain, hanya sedikit terbatas. Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Semua hal kita sepakat. Nabi SAW tidak pernah teriwayatkan beliau itu ke laut, belum pernah. Beliau nggak pernah ke laut. Nggak pernah ke laut. Bahkan tidak pernah teriwayatkan apakah beliau pernah melihat salju atau tidak. Karena beliau ke Syam itu ketika musim panas. Dan Syam musim panas nggak ada salju. Syam itu musim dingin baru ada salju. Kalau beliau pada saat musim dingin baru beliau ke Yaman. Karena Yaman kalau musim dingin tidak terlalu dingin. Syam kalau musim panas tidak terlalu panas.
Sehingga boleh jadi beliau salju. Artinya apa poinnya? Artinya kalau ada pemandangan-pemandangan yang indah dari dunia ini yang belum pernah disaksikan oleh Nabi SAW, berarti itu bukan pemandangan terbaik. Alias pemandangan terbaik yang pernah dirasakan beliau adalah pemandangan taman-taman surga berupa majelis ilmu. View-nya kalah semua Swiss, Kazakhstan, kedalaman laut Maldives kalah. Karena kedalaman laut Maldives tidak menawarkan ketenangan hati. Karena pegunungan Alpen di Swiss tidak menawarkan ampunan kalau kita melihatnya. Karena banyaknya pasir di Kazakhstan tidak menawarkan doa malaikat. Tapi taman-taman surga menawarkan ampunan. Taman-taman surga majelis ilmu menawarkan ketenangan. Taman-taman surga menawarkan doa-doa malaikat. Malaikat nada munadin, qumu maghfurun lakum, tubaddilu sayyiatikum hasanat. Setiap kali ada orang yang bermajelis ilmu, maka malaikat itu datang dan mengatakan, qumu maghfurun lakum, bangunlah kalian semua diampuni. Tubaddilu sayyiatikum hasanat, dan semua dosa-dosa kalian diubah menjadi pahala semuanya. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, tidak digunakan sama sekali. Kalaupun perlu digunakan, maka sebaiknya gunakan yang tidak smart. Bukan smartphone, tapi dumb phone. Dumb phone. Smartphone kan artinya telepon pintar. Kalau dumb phone, telepon bodoh. Kan gitu orang US. Dan hari ini, tahukah kita yang meningkat di US itu bukan penjualan iPhone 17 Pro Max. Di kalangan Gen Z yang meningkat apa? Penjualan Nokia dumb phone, Nokia telolet, Nokia ulekan itu yang lagi naik hype karena banyak orang stres, mental health, mental illness, penyakit mental diamplifikasi oleh adanya smartphone. Maka kalau Anda butuh untuk komunikasi dengan anak, menjemput sekolah, sebaiknya itu saja digunakan untuk anak. Kalau konteks untuk anak. Karena hari ini di Australia, sosial media dilarang kecuali anak telah berumur 16 tahun. Alias anak di bawah usia 16 tahun, kalau menggunakan sosial media, bisa peluang kena pidana. Coba cek sekarang di gang-gang. Anak-anak usia di bawah 16 tahun main handphone, main Mobile Legend, main PUBG, main Roblox. Kalau dia jadi warga Australia udah kena pidana tuh. Di Kanada, di US, penggunaan sosial media dan gadget yang dikhususkan untuk anak tidak boleh kalau anak di bawah usia 13 tahun. Harus di atas 13 tahun. Sekarang lihat di Indonesia, di Finlandia, anaknya, bapaknya, ibunya, neneknya, kakeknya sudah mulai alternate lagi ke paper, kertas. Mereka sedikit screen mereka sedikit. Di negara-negara Skandinavia, Swedia, Finlandia, Norwegia, itu sudah balik lagi ke paper, nggak lagi gadget. Alias bacaan mereka bukan dari e-book. Kalau kita e-book, PDF, mereka paper, buku. Berita hari ini coba, siapa yang masih mengkonsumsi newspaper alias berita koran? Siapa? Masih ada? Angkat tangan, saya mau kasih hadiah.
Nggak ada ini yang baca koran kertas, nggak ada. Subhanallah. Di negara maju balik lagi ke koran kertas. Hari ini, ini bukan sih, kita bukan bicara masalah hari ini. Mereka baca koran kertas. Karena koran kertas nggak ada notifikasi grup WhatsApp, nggak ada. Koran kertas nggak ada distraksi buka aplikasi lain, nggak ada. Fokus. Karena permasalahan hari ini gen alpha itu generasi yang lahir tahun 2010 hingga 2025. Alias berarti umur mereka kurang lebih 15 tahun atau 16 tahun. 15 sampai 16 tahun. Kalau lahirnya di 2026 namanya generasi beta. Belum di-download. Benar, beta namanya. Kalau di bawah 2010, 97 sampai 2010 sampai 2009 berarti Gen Z. Intervalnya kurang lebih sekitar 15 tahunan masing-masing generasi. Di bawah Gen Z, millennials. Di bawah millennials, Gen X. Di bawah Gen X, baby boomers. Masing-masing ada penamaan. Dan itu penamaan hasil penelitian para pakar profesor demografi. Yang memang telah mengklasifikasi itu berdasarkan tren positif maupun negatif yang muncul. Dinamakan alpha karena mereka adalah digital native. Mereka lahir ketika iPad ditemukan. iPad ditemukan di tahun berapa? 2010. Dan mereka lahir. Makanya mereka digital native. Alias kalau anak remaja sekarang namanya bukan teenagers, tapi screenagers. Karena screen, tiap hari screen. Dari lahir udah ngeliat screen, layar. Yang kedua, kalau kita tadi yang tidak bisa yang pertama, yang kedua, karena di sekolah harus pakai gadget misalkan. Dan di rumah tugasnya juga dengan gadget. Ada Google Meeting, ada Zoom Meeting, bahkan upload tugasnya di Google Classroom. Apapun itu, biasanya sekolah-sekolah yang ada penggunaan ininya, maka berarti dia hanya boleh menggunakan sesuai dengan kebutuhannya. Yang pertama, berarti nggak boleh ada aplikasi kecuali aplikasi yang dibutuhkan itu. Yang kedua, kalaupun dia perlu menonton pembelajaran, konten edukasi, konten tontonan yang bermanfaat, maka kita harus tahu isi kontennya dari awal hingga akhir. Nggak boleh ada random video yang masuk ke kelopak matanya dia lihat, nggak boleh. Alias nggak bisa asal dikasih gadget nih, terus dia pilih sendiri videonya, scroll sendiri, jangan. Karena anak-anak mereka tidak bisa menganalisa informasi dan mereka hakikatnya belum ngerti tentang apa yang mereka tonton. Dan kebanyakan tontonan di YouTube, kalau mereka pilih next video, asal pencet, kita tahu tidak semua konten yang ada di YouTube mendidik. Bayangkan, semua orang tadi ya, di zaman ini bisa buat apa saja, dengan apa saja, video apa saja, enggak bermanfaat, masing-masing semua bisa buat konten. Dan anak kita asal-asal pilih. Emang dia bisa menentukan yang baik buat dia? Belum bisa. Anak kita belum tahu yang terbaik buat dia, belum tahu. Maka perlu kita pilihkan. Alias, kalau Anda mau menentukan tontonan mana untuk anak, berarti poinnya adalah sebaiknya, kalaupun ada TV di rumah misalkan, Anda pakai flash disk, download video-video yang mendidik, edukasi, colokkan di TV, dan tidak boleh terkoneksi ke internet TV-nya. Alias, jangan jadikan smart TV. Jangan jadikan smart TV. Cukup sudah dia TV yang ada
layar videonya itu pun dari contoh kisah-kisah Nabi, konten sirah, kartun tanpa musik dan tanpa wajah. Kalaupun ada wajah maka terputus kepala dan lehernya, sehingga dia jadi faceless ataupun tidak bergambar makhluk hidup. Banyak. Anda bisa cari konten-konten semacam itu. Ataupun konten-konten yang kaitannya dengan pembelajaran bahasa Arab atau bahasa Inggris. Banyak. Itu diperlukan. Kita tahu. Kemampuan berbahasa asing, Arab dan Inggris sangat diperlukan. Bahasa Arab untuk mempelajari agama, dan bahasa Inggris untuk mempelajari umum. Jadi Anda selektif film dia. Kalau dia bosan dengan tonton itu gimana Ustaz? Udah beres, sudah khatam semua. Download lagi. Pilihkan lagi yang, dan Anda sudah tonton itu minimal, atau sudah tahu rekomendasi dari para pakar tentang video ini, rekomendasi, colokin. Pilihannya hanya 2. Berarti mulai hari ini jangan pernah kasih HP ke anak yang dia pilih tontonan sendiri. Yang itu terkoneksi internet, jangan pernah lagi. Yang sudah pernah, tobat. Jangan lagi. Saya pun dulu pernah dan saya menyesal dan saya tidak lagi gunakan itu. Saya cabut dan dia tantrum, sudah biarkan. Dan itu hanya beberapa hari saja. Tantrumnya beberapa hari. Selebihnya dia jadi anak yang bisa fokus. Anak yang bisa kontrol emosinya. Anak yang mudah belajar karena enggak terdistraksi. Hadirin, Quran saja, total Quran itu 6.236 ayat, tersebar dalam 114 surat. Dan hanya ada 11 surat yang turunnya sekaligus. Kata Al-Imam Suyuti dalam kitab Itqan, hanya ada 11 surat. Alias 103 surat sisanya itu turunnya bertahap. Gak ada yang sekaligus kecuali 11 surat. Di antara yang sekaligus Al-Fatihah sekaligus, Al-Humazah sekaligus, dan rata-rata di juz-juz terakhir. Yang paling panjang sekaligus Al-An'am sekaligus, satu malam full, ratusan ayat itu sekaligus. Sisanya bertahap. Dan Allah sendiri yang katakan, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth wa nazzalnahu tanzila. Dan Quran yang kami bagi-bagikan dia, kami divide dia dalam beberapa ayat, beberapa surah, untuk kamu bacakan kepada anak-anakmu secara mukth. Apa itu mukth? Pelan-pelan, bertahap. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Quran itu kepada engkau secara berangsur-angsur. Makanya berbeda dengan anzalna, nazzalna, beda. Makanya Quran itu Allah katakan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tapi juga ada kosakata nazzalna, sebagaimana Allah katakan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Jadi ada 2 lafaz anzalna dan anzalna. Wazan anzalna itu wazannya af'ala yang bermakna sekaligus. Adapun fa'ala dengan tad'if atau wazannya nazzalna bermakna berangsur-angsur. Karena Quran itu turun 2 fase. Fase pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, yaitu ke malaikat Jibril di langit pertama. Dari malaikat Jibril ke Nabi SAW berangsur-angsur. Selama berapa lama? 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Quran itu butuh bertahap. Yang Allah katakan, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. Orang-orang kafir itu request, kenapa sih Quran gak turun sekaligus saja? Kenapa Quran gak turun langsung aja gitu? Apa yang Allah katakan?
Kadzalik linutsabbita bihi fuadak. Tujuannya itu supaya meneguhkan hatimu. Warattalnahu tartila. Dan untuk kami tartilkan bacaannya supaya engkau juga tartil bacaannya. Karena Quran itu berat. Allah katakan, inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Kami akan sampaikan kepada engkau perkataan yang berat. Poinnya apa? Allah sedang mengajarkan kepada kita seluruh tontonan, pembelajaran itu semua harus dilakukan secara bertahap. Alias, kalau terlalu banyak pembelajaran yang kita lihat dalam satu hari, konten yang membludak itu banyak kita konsumsi satu hari, kita pun gak akan hafal dan gak akan faham. Coba saya tanya ke orang dewasa, dari banyaknya konten Reels, TikTok, YouTube Short, semua, berapa persen yang bisa kita hadirkan sekarang? Berapa persen? Semuanya bisa? Gak bisa. Bahkan mayoritas dari konten yang kita lihat di sosial media, kita lupa isi kontennya. Coba hadirkan sekarang. Hanya berapa saja yang kita ingat, bukan? Kita sepakat. Hanya sedikit yang kita ingat. Alias terlalu banyak, tapi kita tidak meresap. Ibarat spons. Kalau terlalu banyak dituangkan air, airnya membluber. Sponsnya nggak cukup. Dia butuh bertahap. Jadi kering lagi, bertahap lagi. Kenapa banyak ilmu yang kita nggak serap di hati kita, nggak menyerap di kepala kita? Kenapa? Terlalu banyak. Itulah mengapa bertahapnya ilmu dinamakan dengan Rabbani. Orang yang belajar bertahap itu dikatakan Rabbani. Dan ini perintah. Belajar bertahap itu perintah. Belajar itu gak boleh lompat-lompat. Gak boleh dia belum pernah belajar akidah tiba-tiba masuk bab poligami. Mana? Belum belajar bab taharah tiba-tiba belajar bab jihad. Gak bisa. Para ulama itu menyusun kitab fikih aja berdasarkan urgensi kebutuhan manusia. Makanya bab fikih pertama bab apa? Taharah. Kemudian salat, kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian haji, umrah. Baru bab tentang muamalah, fikih muamalah, masalah harta, bisnis. Karena manusia ketika sudah selesai ibadahnya diperintahkan untuk famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Itu diperintahkan untuk bisnis, jalan, keluar bagi laki-laki. Selesai dia punya uang, apa fikih berikutnya? Fikih nikah. Orang ketika sudah selesai urusan perut, maka dia perlu menyelesaikan urusan di bawah perut. Itu urutannya kan? Fikih nikah, fikih keluarga. Ada di situ fikih talak, fikih mahar, fikih iddah, fikih termasuk ta'addud, fikih rujuk, fikih nafkah, fikih hadanah, semuanya dipelajari. Yang terakhir apa baru? Pidana, fikih jihad, fikih qisas, semuanya diatur dalam Islam. Makanya kebertahapan itu yang Allah katakan, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimun al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Maka jadilah rabbani, yang kau belajar kitab dan kau mengajarkan kitab, bertahap. Apa poin yang ingin sampaikan? Apa korelasinya dengan pendidikan anak? Anak-anak jangan dibiarkan terlalu banyak materi yang dia pelajari hari itu. Alias jangan terlalu banyak terpapar layar. Meskipun tadi Anda sudah seleksi video-video mana yang cocok untuknya, tetapi harus tetap butuh waktu. Harus ada screen time limited, screen time restriction. Harus tetap ada batasan. 1 jam sehari maksimal, 30 menit sehari maksimal. Alias dia nggak boleh lebih nonton daripada itu. Dia makhluk sosial. Dia makhluk yang butuh berbakti kepada orang tuanya. Dia butuh mengasuh adik-adiknya. Dia butuh berinteraksi kepada orang lain. Dia butuh berbicara. Makanya anak-anak yang terlalu banyak screen time-nya rata-rata mengalami yang dinamakan dengan speech delay. Apa speech delay? Telat ngomong.
Banyak anak selebriti hari ini mengalami speech delay, dan ketika ditanya kenapa speech delay, kata dokter anaknya terlalu banyak mainan. Banyak nih mainan, sebenarnya bukan banyak mainan. Dia main mainan sendiri, nggak diajak ngobrol sama orang tuanya. Ya speech delay. Dan kalau kita lihat jenis kartun zaman dulu sama kartun zaman sekarang, beda. Coba antum iseng-iseng aja coba nonton Cocomelon. Diajak ngobrol gak sama Cocomelon? Kagak hadirin. Beda dengan nonton Dora di Explorer dulu. Dora itu mesti ngajak ngobrol. Di mana peta? Bukan berarti saya nyuruh antum nonton Dora ya, bukan. Tapi poinnya, semakin kesini konten itu semakin satu arah, nggak dua arah. Makanya mengapa? Kalau konten-konten yang tadi ya, video-video edukasi yang telah kita anak-anak kita, tetap butuh pendampingan orang tua. Supaya dia bisa mengoutputkan apa yang telah di-input. Contoh, dia habis nonton Sirah Nabawiyah. Jadi cuplikan-cuplikan kartun, tanpa musik dan tanpa bergambar. Nonton dia. Tanya, nonton apa nak? Gimana nak tadi? Coba cerita nak. Nanti dia akan berusaha untuk recall. Dan kita tahu, fase yang paling menentukan untuk menetapkan ilmu itu di hati dan di kepala adalah dinamakan dengan recall. Apa itu recall? Recall bahasa kitanya adalah mudzakarah atau recall. Recall itu merepeat apa yang baru saja dipelajari, dikeluarkan dalam bentuk lisan dan tulisan. Itu recall namanya. Dan fase itulah fase penentuan mengubahnya informasi dari short term medium ke long term memorization. Artinya otak kita, para pakar otak itu mengklasifikasi mengapa tidak semua informasi yang kita ingat. Kenapa? Karena ada informasi yang ditaruh di otak itu di bagian long term, ada yang ditaruh di bagian short term. Dan para pakar otak mengatakan kalau informasi yang ditaruh ke bagian long term itu biasanya informasi yang sudah direpetisi berkali-kali. Kalau dalam bahasa penghafal Quran namanya mutqin. Mutqin itu berarti Quran ini udah ditaruh di long term. Saking banyaknya dia merepetisi, memurojaah, memudzakarah. Kalau anak kebanyakan input tapi nggak pernah output, dia akan jadi anak yang speech delay dan dia akan jadi anak yang sulit menjelaskan kosakata dan menjelaskan kepada orang. Sedangkan dia butuh untuk menjelaskan. Makanya mengapa dalam fase pembelajaran kita tahu semua sepakat 90% informasi bisa menetap di hati dan di kepala itu dengan cara mengajar. Makanya ada kaidah khairut ta'allumi ta'limu. Sebaik belajar adalah dengan mengajar. Dan minimal mengajar adalah kita ajari teman kita. Itulah mengapa setiap kali pulang kajian, ini waktunya kita merecall kembali, merepeat kembali, memurojaah kembali kepada pasangan di rumah. Kalau jomblo gimana Ustaz? Ya kepada teman-temannya. Kan itu yang dilakukan oleh Imam Bukhari. Apa kata Imam Bukhari? Ketika ditanya bagaimana engkau bisa punya hafalan sebanyak ini? Lalu ditanya, gimana bisa hafal nih banyak? Apa yang beliau katakan? Im'anun nazar ila al-kutubi wa kathratul mudzakarati ma'al aqran. 2. Ini wasilah setelah taufik Allah tentunya ya. Yang pertama, sering-seringnya mata ngelihat buku, bukan gadget, buku. Mata sering lihat buku. Kita tahu semakin banyak kita melihat buku, informasi buku kan repetisi juga kadang-kadang. Antum coba baca buku Ustaz. Itu dalil di halaman pertama bisa jadi ada dalil nanti di halaman 30. Sama boleh jadi ada. Kan terrepetisi tuh. Dalilnya terrepetisi, hadisnya terrepetisi, Qurannya terrepetisi.
Kita jadi terrepetisi. Semakin banyak kita melihat buku, semakin mudah dihafal. Yang kedua kata beliau, kathratul mudzakarati mal aqran. Banyaknya repetisi sama teman-teman. Alias kalau beliau duduk sama teman-temannya, beliau nggak bicarakan tentang makanan, beliau nggak bicarakan tentang wanita, beliau nggak bicarakan tentang gibah aib orang, nggak. Makanya pembicaraan masalah kuliner dan pembicaraan masalah wanita itu bukan pembicaraannya para salaf. Sebagaimana pernah dikatakan oleh seorang salaf, kata mereka, jannibu majalisana dzikrat ta'ami wan nisa. Jangan sekali-kali ente-ente pada ngomongin masalah wanita dan masalah makanan. Karena itu enggak produktif, hadirin. Enggak produktif. Kita tahu, orang besar itu membicarakan ide dan gagasan. Orang menengah membicarakan peristiwa dan kasus. Adapun orang rendahan membicarakan keburukan orang lain. Kan gitu klasifikasinya. Artinya kualitas kita sangat tentukan dengan obrolan-obrolan kita. Kita ngomongin apa? Ide gagasan kah? Kita ngomongin hal-hal yang bermanfaat keumatan kah? Itu menentukan. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cara Rasulullah SAW dalam masuk ke dunia anak, dalam masuk ke pandangan anak, itu beliau tidak serta-merta langsung memberikan dia mainan kemudian ditinggal. Enggak. Dan ini yang orang tua punya PR besar. PR besar kita bukan dalam pembelian mainan. PR besar kita adalah punya waktu main bersama anak. Itu PR besarnya. Karena saya tanya, mainan para sahabat sama mainan anak-anak kita sekarang banyakan mana? Banyakan kita. Jenis mainan banyakan kita. Anak punya apa namanya? Lego. Apa lagi tuh? Pop It. Kok bisa jadi tahu ya? Karena saya berusaha main. Banyaklah main jenis mainan sekarang. Mobil ada Hot Wheels. Banyak sekali. Tapi kenapa para sahabat lebih cerdas dibandingkan anak kita? Kenapa mereka jadi generasi terbaik? Kan mainan mereka gak banyak. Kan mereka sedikit mainan mereka. Hari ini orang bisa beli mainan dari Cina, hadirin. Banyak mainan-mainan Cina. Lihat, ternyata yang Rasul lakukan itu bukan serta-merta membuat anak punya banyak mainan, tapi main bersama mereka. Lihat, tatkala anak Ummu Sulaim atau adik tirinya Anas bin Malik, bukan adik tiri lebih tepatnya, adik seibunya Anas bin Malik yang bernama Abu Umair. Abu Umair ini mainannya apa? Burung, hadirin. Mainannya burung di kandang, burung di sangkar. Karena hadis ini para ulama menyatakan boleh pelihara burung di sangkar asalkan dikasih makanan. Sebagian lagi mengatakan boleh khusus untuk anak kecil, orang gede nggak boleh. Ini kata para ulama, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bukan kata saya. Dan ketika burung mainannya meninggal, anak kecil, dia nangis. Ya, bagi anak-anak, hewan dan benda-benda mati itu hidup. Itu memiliki kesan dan pesan yang besar di hati-hati mereka. Pernah ngelihat foto anak kecil umur 5 tahun, 4 tahun yang sedang mengimami Superman, Batman, Ultraman, Power Rangers? Pernah lihat? Mengapa dia makmumnya adalah tokoh-tokoh fiktif itu? Karena dia menganggap itu hidup. Artinya, kalau kita mau masuk ke dunia anak, jangan langsung potong materi mainannya, tapi masuk ke dunianya. Contoh, kalau dia lagi main Power Rangers misalkan, lagi ngapain Power Rangersnya? Coba tanyain Power Rangers udah sholat belum? Udah sholat. Meskipun dia tahu bahwa itu benda mati,
Tapi tetap dia menganggap itu penting. Maka lihatlah Nabi SAW ketika Abu Umair kehilangan burung peliharaannya, meninggal. Nabi nggak katakan, ayo kita kubur bareng-bareng yuk. Nabi nggak langsung katakan demikian. Udah nggak usah nangis, burung doang tangisin. Nabi nggak katakan itu. Bagi anak mainannya itu adalah temannya. Roblox itu adalah temannya. Makanya kenapa? Mereka kalau diambil HP-nya tantrum karena mereka sudah menjadikan itu sebagai temannya. Itulah mengapa Anda jangan sekali-kali langsung berikan itu kepada mereka di awal-awal. Karena khawatir nanti dia sudah masuk ke dunia itu dan susah dilepas. Berat, semakin masuk semakin berat dilepas. Nabi katakan, "Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair?" Wahai Abu Umair, gimana kabar si Nughair? Alias Nabi melakukan apa? Nabi basa-basi, hadirin. Kan sudah tahu Nughair atau burung kutilangnya kenapa? Mati. Harusnya kan kalau misalkan mau to the point nggak perlu basa-basi. Tapi Nabi basa-basi dalam konteks ingin menjalin kedekatan dengan anak. Karena pilar pendidikan pertama atau asas pendidikan pertama kepada anak adalah ta'lifu qabla ta'qib. Connection before correction. Menjalin koneksi sebelum mengkoreksi. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Nabi sedang menjalin kedekatan. Masih ingat kenapa banyak sahabat-sahabat kecil yang diboncengi oleh Rasulullah SAW? Kenapa Abdullah bin Abbas diboncengi oleh Nabi SAW? Kenapa Zaid bin Thabit, Mu'adz bin Jabal, Anas bin Malik? Itu sahabat-sahabat kecil rata-rata, anak-anak muda. Kenapa kau diboncengi sama Nabi? Kenapa bukan Abu Bakar yang diboncengi sama Nabi sering-sering? Kenapa? Kenapa Usamah yang diboncengi sama Nabi SAW? Kenapa? Nabi sedang melakukan pendekatan kepada mereka. Karena anak-anak kecil itu butuh didekatkan dulu, baru dikasih nasihat. Dan kita pun rata-rata demikian. Kita umumnya kalau kita di tengah jalan, tiba-tiba ada orang marah-marah kepada kita, negur kita, langsung terima? Belum tentu. Kenapa? Kenapa kita nggak langsung terima? Karena kita umumnya hanya menerima nasihat dari orang yang kita kenal. Kalau nggak kenal kita nggak langsung mau menerima nasihat. Anak-anak pun demikian. Mengapa ada sebagian anak-anak kita yang tidak mau taat perintah kita? Kenapa? Boleh jadi memang belum terkoneksi antara kita dengan dia. Belum jadi memang antum belum kenalan, antum belum nanya ma fa'ala Nughair kepada dia. Antum belum tanya bagaimana kabar mainan kamu. Antum hanya tanya pertanyaan template. Sudah makan belum? Ada PR apa enggak? Itu saja pertanyaannya. Dan anak-anak bosan dengan pertanyaan template. Kita butuh masuk ke dunianya. Dan hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sudah 10.30. Dari semua teknik yang telah saya sampaikan, itu semuanya percuma kalau kita tidak punya satu hal, yaitu takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah. Poinnya, hari ini banyak teori-teori parenting, teori-teori teknis, barat kah, timur kah, selatan kah, utara kah. Semuanya punya teori parenting, buku-buku parenting banyak, kajian-kajian parenting banyak. Tapi semua itu kalah dan percuma kalau kita tidak bertakwa. Kalau kita tidak bertakwa. Hadirin, saya tanya, lebih berat mana tantangan putri-putrinya Nabi Lut atau tantangan putri-putri kita sekarang? Berat mana? Putri-putri Nabi Lut. Kenapa? Satu negeri yang dia tinggal semuanya LGBT. Kebayang antum? Keluar itu semua LGBT. Berat mana? Berat zaman Nabi Lut. Tapi tahukah kita? Putri-putrinya Nabi Lut, putri-putri yang salehah.
Semuanya soleha. Apakah Nabi Lut punya parenting khusus? Punya teknik-teknik khusus? Punya cara-cara khusus? Nabi Lut bertakwa kepada Allah dan Allah berikan kebaikan pada anak-anaknya. Saya tanya lagi, lebih berat mana menjadi anak kecil di zamannya Fir'aun, yaitu ketika menjadi Nabi Musa, atau anak-anak kita? Di zaman Fir'aun, jelas. Karena kesyirikan di zaman Fir'aun itu sampai mereka sembah Fir'aun, sembah manusia yang masih hidup. Anda pernah lihat di sini ada orang nyembah manusia-manusia hidup? Belum. Dan semoga tidak ada. Zaman dulu itu Bani Israel itu menyembahnya Fir'aun. Karena Fir'aun yang declare bahwa dirinya adalah Rabb, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Diperbudak, disuruh sembah Fir'aun. Dan Nabi Musa hidup di istananya Fir'aun. Alias setiap hari ngelihat ada orang-orang sembah bapaknya, bapak angkatnya. Kebayang? Susah gak didik Nabi Musa di zaman itu? Kalau bahasa sekarang, mustahil. Saat gimana ceritanya tinggal di istana kekufuran, tinggal di istana kesyirikan, tinggal di rumah orang yang ngaku sebagai Tuhan. Tapi lihat, parenting apa, teknik parenting apa yang dimiliki oleh ibunda Nabi Musa? Saya tanya, nanti kemarin apa? Emang ibunda Nabi Musa baca buku parenting ala Barat, parenting ala Perancis, parenting ala Amerika? Baca? Nah. Murni ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Murni ketakwaan. Allah tolong. Taat kepada Allah. Ketika Allah Ta'ala wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, kami perintahkan kepada ibunya Musa untuk menyusui putranya ketika lahir, agar diberikan kolostrum, cairan penting pertama yang harus dirasakan oleh anak ketika dia lahir adalah kolostrum ibunya. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. Kalau khawatir maka taruhlah di atas peti agar dia mengalir dengan aliran sungai. Apa yang dilakukan oleh ibunda Nabi Musa? Taat atau membangkang? Taat, takwa. Takwa itu kan imtithalul awamirlah wa ijtinabun nawahi. Mentaati seluruh perintah Allah dan meninggalkan larangan. Dia enggak berbuat maksiat. Disuruh taruh, disuruh susuin. Poin apa? Kalau orang tuanya taat kepada Allah, orang tuanya bertakwa, yang urusin anak-anak kita Allah. Yang didik anak-anak kita Allah. Yang kasih mereka pendidikan kurikulum Allah. Masih ingat Maryam, hadirin, Maryam anak yatim. Tapi lihat, menjadi satu-satunya nama perempuan yang disebutkan dalam Quran. Enggak ada nama Aisyah dalam Quran. Enggak ada nama Khadijah dalam Quran. Secara eksplisit enggak ada. Tapi Maryam ada. Dan dijadikan nama surat. Padahal anak yatim. Tidak ada bapak. Kalau bahasa sekarang fatherless. Apakah dia fatherless? Karena yang ngurusin Allah. Bahkan ketika ibunya yang mengatakan inni nadartu, ketika dirinya melahirkan Maryam, wa inni sammaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku mohon perlindungan kepada Allah agar dia dijauhkan dari syaitan. Dan lihat, Allah langsung utus manusia terbaik yang masih hidup saat itu. Siapa? Nabi Zakaria. Untuk menjadi pendidiknya Maryam. Padahal Maryam gak punya bapak. Yang didik Maryam adalah Nabi. Takwa. Karena ibunya Hannah bertakwa kepada Allah. Semua kita butuh bertakwa. Agar kelak kita diurusi anak-anak kita oleh Allah. Dan secanggih-canggihnya teknologi parenting, teknis parenting, semua bacaan, semua teknis kita sudah atur screen time-nya, sudah atur layarnya, sudah atur, semua sudah dilakukan tadi. Tapi kalau kita bermaksiat, kita memberi makan hal yang haram, useless, percuma, nggak berguna. Maka semua kita butuh bertakwa kepada Allah Ta'ala.
Baik, di sisa waktu ini saya mau kuis. Di akhwat ada mikrofon nggak? Nggak ada. Ada? Karena biar mungkin 2 buat akhwat, 3 buat ikhwan. Tapi karena jumlah ikhwannya tidak lebih banyak dibanding akhwat kayaknya. Jadi akhwat 3, ikhwan 2. Kuis. Untuk ikhwan dulu ya. Karena mikrofonnya belum sampai atas. Silakan yang bisa jawab angkat tangan. Siapa nama burung Abu Umair? Nughair, betul. Nughair. Kata para ulama, ini juga dalil menunjukkan bahwa hewan itu hendaknya dikasih nama. Antum pelihara hewan nggak? Kasih nama. Kasih makan juga, jangan lupa. Dan Nabi SAW hewannya dikasih nama. Unta Nabi Qaswah. Nabi punya nama-nama kudanya, punya nama-nama kambingnya, punya nama-nama pedangnya, punya nama-nama baju besinya, punya nama helmnya. Nabi kasih nama. Penting. Sunnah Nabi memberi nama kepada benda-benda. Lagi, satu lagi untuk ikhwan. Siapa yang bisa mengartikan, nggak usah suruh kasih matan lafaz hadisnya, mengartikan hadis berikut. Atarawna ma ara inni la ara al-fitana taqa'u khilala buyutikum. Silakan. Artikan. Apa artinya? Atarawna ma ara inni la ara al-fitana taqa'u khilala buyutikum. Ada yang tahu artinya? Silakan. Terus? Seperti? Barakallahu fiik. Atarawna ma ara, apakah kalian melihat apa yang aku lihat? Sungguhnya aku melihat fitnah-fitnah itu berjatuhan di atas rumah-rumah kalian seperti tetesan hujan yang turun. Itu artinya. Dan itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhwat. Akhwat. Sebutkan tanda-tanda hari kiamat yang tadi saya sebutkan. Dari hadis yang tadi, yang hadis tadi aja. Nggak usah yang lain. Karena banyak tanda hari kiamat itu banyak. Asyaratus sa'ah banyak. Silakan. Akhwat. Ada 7. 6, kurang lebih 6. Ada?
Mana mikrofonnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba menjawab ya, Ustadz. Silakan. Yang pertama tadi memberikan salam hanya pada yang kenal saja. Betul. Terus kedua dekatnya pasar Ya. dengan lingkungan gitu, lebih dekatnya pasar, banyaknya pasar. Yang ketiga banyaknya wanita-wanita yang membantu bekerja suaminya. Betul. Yang keempat putusnya silaturahim. Betul. Banyaknya memutuskan silaturahim. Itu baru 4 kayaknya, Ustadz. Ya, 2 lagi. Oh iya, adanya pena-pena yang dibelinya pena yang menjadikannya bermaksiat. Terus tadi satu lagi, apa itu? Oh iya, adanya kesaksian palsu. Ya, betul. Barakallahu fiik. Itu aja, Ustadz. Iya, betul. Nanti boleh dapat hadiah nih ya. Iya. Saya kasih banyak. Alhamdulillah, jazakallahu khairan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwat lagi berikutnya. Apa yang dimaksud dengan di antara tanda-tanda hari kiamat adalah yataqarabuz zaman. Dekatnya waktu. Apa yang dimaksud dengan dekatnya waktu? Apa yang dimaksud dengan waktu yang singkat? Jadi tanda akhir zaman adalah waktu itu terasa singkat. Nah, apa yang dimaksud dengan waktu yang terasa singkat? Ada akhwat yang jawab? Kalau nggak ada ikhwan, boleh. Masya Allah, tapi kurang. Akhwat ada? Silakan. Betul, tercabutnya keberkahan waktu. Barakallahu fiik. Jadi naz'ul barakah. Tercabutnya keberkahan. Maksud daripada pendeknya waktu adalah tercabutnya keberkahan waktu. Alias banyak waktu tapi kebuang sia-sia. Nah, itulah scrolling, apalagi nonton sia-sia. Itu di antara taqarubuz zaman. Satu lagi terakhir untuk akhwat. Sebelum tanya jawab ya, karena tanya jawab. Sebutkan 2 pilihan opsi mendidik anak dengan gadget atau di dunia digital. Ada yang jawab? Coba kasih mikrofonnya. Nggak ada? Oh, Ada, Ustaz. Ada, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2, yaitu yang pertama tidak menggunakan sama sekali. Perlu digunakan maka menggunakan yang tidak smart. Yang kedua yaitu di sekolah atau di rumah menggunakan gadget yaitu untuk belajar.
yaitu dengan boleh sesuai dengan kebutuhan, dan kalaupun perlu menonton edukasi maka harus tahu diperhatikan nonton kontennya dengan pengawasan orang tua. Betul, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Benar, nanti hadiahnya ambil ya. Dikasih panitia nanti. Saya jawab pertanyaan dulu. Anda punya masalah dalam mendidik anak. Ibu Ana lebih dominan dalam mendidik, selalu kontra yang akhirnya sering mancing emosi Ana. Karena anak Ana lebih mendengarkan di jidahnya daripada ibunya. Mohon nasihatnya Ustadz, karena Ana ngerasa gagal mendidik anak-anak Ana. Yang pertama, barangkali intervensi pengasuhan itu seringkali karena masih tinggal serumah. Maka sebaiknya pisah rumah. Lebih baik kita menjadi raja di kontrakan kita daripada kita menjadi pangeran tapi di pondok rumah mertua. Ya. Karena penting sekali kita tahu dalam pola pendidikan itu harus ada kesepakatan. Nggak bisa kalau orang tuanya melarang gadget tapi neneknya ngasih gadget. Gimana? Nggak bisa. Orang tuanya melarang makan es krim tiap hari, neneknya ngasih atau kakeknya ngasih es krim tiap hari. Nggak bisa. Nah, salah satunya adalah berarti tidak serumah. Yang kedua, sampaikan secara lembut, secara sopan santun. Dan lagi buat kedekatan. Memang dalam mendidik anak itu harus talik ulur. Jangan terlalu tegas sehingga dia lari. Jangan terlalu lemah sehingga dia akhirnya semena-mena. Tapi hukum asal pendidikan memang lembut. Nabi SAW Allah katakan, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Kalau kamu berlaku kasar, niscaya mereka orang sekitarmu akan lari darimu. Kalau Rasulullah kasar, Abu Bakar lari, Umar lari, Utsman lari, Ali lari. Maka Rasulullah pun enggak boleh kasar sama mereka, kata Allah. Walau kunta faddan ghalidhal qalb. Asas pendidikan adalah lembut, tetapi memang harus dibalut dengan ketegasan. Wallahu a'lam. Bagaimana menjaga akidah anak remaja yang sudah terlanjur memakai gadget di tengah derasnya arus informasi digital? Kalau masih di bawah pengasuhan Anda, berarti Anda wajib untuk kasih peraturan. Kalau dia masih di rumah, kasih peraturan. Kasih kapan dia perlu dikasih, berikan kapan perlu dia berikan, ambil ketika memang sudah waktu diambil. Dan arahkan. Dan yang penting lagi adalah tanamkan kepada dia muraqabatullah. Merasa terus diawasi oleh Allah. Dan itu yang Rasulullah lakukan ketika menasihati Abdullah bin Abbas. Ketika Rasulullah memboncengi Abdullah bin Abbas, maka Rasulullah mengatakan, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajid tujahak. Jagalah Allah dimanapun kamu berada, niscaya Allah pun akan menjagamu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kamu minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Ini kan tentang muraqabatullah, tentang akidah, tentang tauhid. Perasaan hanya berharap, meminta hanya kepada Allah. Artinya ditanamkan tauhid kepada anak. Karena memang kita tidak selalu 24 jam bersamanya. Apalagi kita, sebagian kita boleh jadi gaptek. Saya pernah menerima konsultasi dari orang tua yang HP anak ini dipegang sama orang tua. Jadi anak boleh akses di jam tertentu. Suatu ketika orang tuanya bilang, Ustadz, saya kecolongan Ustadz. Ternyata ada chat-chat yang di-lock, kata dia. Dikunci chat-chatnya, nggak bisa diakses. Dan saya nggak tahu teknologi itu, saya nggak tahu kalau ada fitur itu di WhatsApp. Kata saya, inilah pentingnya kita up to date juga. Sekaligus juga pentingnya punya mendidik anak dalam hal muraqabatullah. Dan poinnya kita nggak bisa mengawasi anak 24 jam. Allah yang mengawasi dia 24 jam.
Ada anak-anak yang punya, boleh jadi Instagramnya punya 2, punya 3. Yang memfollow akun orang tuanya hanya akun yang 1. Sedangkan dia share informasinya ke akun kedua dan ketiganya. Banyak yang seperti ini, remaja. Atau dia punya akun satu-satunya akun, tapi dia hanya ngepost di close friend. Hanya teman-temannya saja yang lihat, yang bisa akses itu. Ada seperti itu. Maka tanamkan muraqabatullah. Wallahu a'lam. Saya punya ponakan laki-laki usia 11 tahun, dia yatim di usia 3 tahun. Di sekolah dia dibully sama teman-teman perempuannya, diejek tidak punya ayah. Kadang kesel, jadinya marah sendiri, dia suka halusinasi. Sekarang ikhtiar berobat ke psikolog. Pertanyaannya bagaimana penanganannya atau nasihat yang bisa diberikan untuk ibu anak ini atau adik saya agar kuat menjalani cobaan ini. Jazakallahu khairan. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita punya potensi dibully. Siapa yang gak punya potensi dibully? Rasulullah saja dibully. Sempurna akhlaknya, sempurna fisiknya, sempurna nasabnya, dibully. Rasulullah nasabnya Bani Hashim, Quraisy. Dan semua tersambung nasab orang-orang Quraisy itu ke Fihr. Fihr itu cikal bakal Quraisy. Nasabnya dari Abdul Muthalib. Kita tahu Abdul Muthalib penemu Zam-Zam setelah kering beberapa abad. Rasulullah SAW fisiknya tampan, sempurna. Semuanya ideal. Dari ujung rambut ke ujung kaki, kuku, sempurna. Akhlaknya baik, punya gelar Al-Amin. Tapi dibully. Jangankan Rasulullah, Allah saja dibully oleh orang-orang Yahudi. Dikatakan, Yadullahi maglulah. Tangan Allah itu terbelenggu. Bahkan dikatakan oleh orang Yahudi, innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Allah itu fakir, kita yang kaya. Orang Yahudi. Dalam hidup, tiap orang punya potensi dibully. Sebaik-baiknya orang pasti ada yang membenci, dan seburuk-buruknya orang pasti ada yang mencintai. Saya tanya, Fir'aun itu tetap punya fans apa enggak? Tetap punya. Anda coba cek, ada yang mengikuti Fir'aun dan ada yang puji-puji Fir'aun. Iblis saya ada ya fansnya. Bukankah orang-orang yang satanik itu beraliran menyembah syaitan juga fansnya iblis? Ada. Seburuk-buruknya makhluk. Saya ulang, sebaik-baiknya orang tetap punya pembencinya. Seburuk-buruknya orang tetap punya pencintanya. Tugas kita bukan mendapatkan cinta dan bencinya makhluk. Tugas kita untuk mendapatkan cinta dan bencinya Allah. Tugas kita untuk mendapatkan cintanya Allah dan menghindari murka atau bencinya Allah. Maka tanamkan kepada anak bahwa tidak perlu memasukkan seluruh perkataan orang ke dalam hati. Hibur diri kita. Dan tiap kali kita menjadi objek bulian, hinaan, cacian, makian, gibahan, harusnya kita menggunakan kalkulator akhirat. Harusnya kita menggunakan perspektif hari kiamat. Saya tanya, kalau kita sudah berada di hari kiamat, begitu tahu banyak orang yang mencela kita, memaki kita, menghina kita, menggibah kita, di hari kiamat kita akan bahagia atau sedih? Bahagia. Karena transfer pahala, hadirin. Gitu. Maka lakukanlah itu di hari-hari ini. Dahulu makanya para salafus saleh, kalau mereka dihina, mereka cari orang yang hina, mereka kirim hadiah, mereka kasih hadiah. Ini hadiah untukmu karena telah mengirimku pahala. Bahkan sebagian mereka ada yang mengatakan, marhaban, selamat datang orang yang mengirimku pahala tanpa perlu aku bersusah payah untuk mencarinya. Demikian. Lalu untuk apa kita memikirkan hal-hal yang tidak
di bawah kendali kita. Itu kan di luar kuasa kita. Apa komentar orang itu di luar kuasa kita. Makanya tadi sampaikan nasihat Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas ketika beliau mengatakan, walau annal ummata ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka bi syai' illa qad katabahu Allahu 'alaik. Seandainya umat berusaha untuk memujimu, membelamu, mengasihimu, menyantunimu, tapi ternyata catatan murka Allah tetap datang kepadamu, kamu tidak akan pernah selamat. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai', seandainya satu dunia, lihat, satu dunia, seluruh manusia. Artinya kalau sekarang kamu hanya dibully oleh satu kelas, satu sekolah, satu circle, Nabi mengatakan seluruh dunia, seandainya seluruh dunia membulimu, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai', berusaha untuk mencelakaimu, membulimu, melukaimu, lan yadurruk, tidak akan bisa mereka membulimu, illa qad katabahu Allahu 'alaik, kecuali apa-apa yang telah Allah tuliskan untuk kau. Jadi dituliskan, diberikan pemahaman terhadap takdir, alias hal yang sudah terjadi itu bagian daripada rangkaian takdir, terima dan legowo, serta tidak perlu musingkan urusan mereka. Karena yang dihisab adalah perlakuanmu kepada mereka, bukan perlakuan mereka kepadamu. Yang Allah tanya di hari kiamat nanti perlakuan kita kepada mereka. Allah tidak tanya tentang perlakuan mereka kepada kita nanti di hari kiamat. Wala tus'aluna amma kanu yaf'alun. Maka kita tidak tanya tentang apa-apa yang mereka lakukan. Silakan. Bully. Bagus. Kalau dalam bentuk fisik, maka punya kesempatan untuk dibalas sesuai dengan semisal. Allah Ta'ala yang menyatakan bahwa mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, telinga dibalas dengan telinga. Artinya kalau ada abusive bullying, wajib kita bela diri. Wajib bela diri. Bahkan bela diri itu hukumnya bisa masuk kategori fi sabilillah. Alias kalau meninggal dalam keadaan bela diri, membela jiwa, harta, keluarga, maka dia mati syahid. Kata Nabi SAW, man qutila duna nafsihi fahuwa syahid, man qutila duna malihi fahuwa syahid, man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Siapa yang meninggal dalam keadaan membela harta, keluarga, jiwa, maka dia mati syahid. Alias kalau dibuli, bela diri. Jangan diam, jangan jadi orang yang tidak bela diri. Bela diri. Karena orang yang membuli fisik, mereka ingin kita itu menjadi orang yang lemah. Harus kita bela. Makanya pentingnya punya skill bela diri. Wallahu alam. Demikian dapat kami sampaikan dari materi yang sedikit dan sangat banyak kurangnya ini. Semoga Allah ampuni kami dalam menyampaikannya, dan semoga Allah berikan ilmu kita bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.